muslimin walidina walidikum Allah yaghfir lahum yarhamhum wa yataghashahum birrahmah Takaram alaina bisiha wal afiyah Tulul umur di taatillah Ala hadiniya ala kulitin salihah Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin ya. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala atimur ruku'a was-sujuda awalladhi nafsi biyadi inni la'arakum min wara'i dhahri idza raka'tum wa idza sajadtum rawahul Bukhari wa Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atakum ahlul Yaman hum arabku afidatan wa alyanu quluban al-imanu yamani wal hikmatu yamaniyah rawahul Bukhari wa Muslim. Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqullah wa'dilu fi auladikum ittaqullah wa'dilu fi auladikum rawahul Bukhari wa Muslim. Al-hadits salis yang ketiga ini hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu ta'ala. Beliau berkata, bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ittaqullah artinya ilzami taqwa. Lalulah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah fis sirri wal alat. Jadi bertakwalah kepada Allah baik kamu dalam keadaan sendiri atau dalam halayak ramai. Nah, ini takwa. Takwa bukan hanya saja di masjid, di majelis. Ya, takwalah di mana kita berada. Haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada. Imtithal awamirillah, menjalankan perintah-perintah Allah. Wajtinab nawahi, dan juga meninggalkan akan larangan-larangan Allah. Kedua-duanya adalah perintah. Perintah kita disuruh melaksanakannya. Salat 5 waktu, zakat apabila ada harta, ya, puasa apabila datang bulan suci Ramadan. Nah, itu semuanya adalah perintah. Perintah juga
dari Allah kita meninggalkannya akan larangan Allah Subhanahu wa taala. Daripada al-muharramat, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya artinya Allah wasiatkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, tapi kepada semua makhluk awalin yang sebelum kita, daripada nabi-nabi dan rasul-rasul. Wasiatullah Rabbul Alamin akan itu adalah semua wasiat Allah kepada awalin dan akhirin. Anittaqullah, hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian hidup di dunia ini dengan selalu ilzami taqwa, melazimkan ketakwaan kepada Allah. Dunia saat faja'al halitah, dunia sesaat maka ilzam ketaatan. Luluslah terus dalam menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hakikat kita ini sebagai hamba makhluk. Hakikat ma'ani daripada inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidup kita, nusuk kita, ibadah kita, hidup dan mati kita tidak lain adalah untuk Allah Rabbul Alamin, untuk Allah Tuhan semesta yang menciptakan kita. Karena nggak ada yang andil di dalam memberikan ampunan kepada kita. Siapa yang mengampuni kita kalau bukan Allah? Siapa yang mengatur hambanya? Dia berhak masuk di surga, dia berhak masuk di neraka. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memberikan rahmat, pemeliharaan di alam barzah, di alam kubur dengan segala kenikmatan. Wa inna adzabal qabri haq. Sungguhnya azab kubur itu kebenaran. Wa na'imu haq. Kenikmatan dalam kubur juga hak. Siapa yang memberi? Ada andil presiden, ada andil menteri, kepala negara. Nggak ada, itu semuanya adalah hanya Allah yang mempunyai kekuasaan itu semua. Dan banyak dalam kehidupan kita. Manusia semuanya nggak ada yang campur tangan. Mau kita datangi Allah dengan separuh hati kita, mau datang sujud sholat 5 waktu, mau separuh semangat kita. Yang mana tujuan kita adalah tidak lain adalah Allah. Tahakkak tadi makna inna sholati wa nusuki, ya berarti dia adalah hamba Allah. Benar-benar dia hamba Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gak berat kamu melangkah menuju majelis ilmu. Gak berat kamu melangkah menuju kamu itu di situ hudur bersama orang-orang yang mau sabar untuk meraih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Gak berat. Kalau itu udah benar-benar
terpantri kuat dalam diri kita, motif hidup kita itu yang kita ucapkan sehari semalam 5 waktu, berarti kita benar-benar hamba Allah, Abdullah. Jangan ngaku hamba Allah, ngaku sendirian mah boleh ya, tapi Allah enggak, dia datangi perintahnya. Allah tidak dia cegah larangannya. Tapi kalau motifnya inna salatu wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, dia hamba Allah. Kalau dia hamba Allah berarti dia berhak mendapatkan itqum minallah, pembebasan dari Allah Subhanahu wa taala, itqum minan nar, dijaga oleh Allah daripada siksa. Abdi, kamu berdosa di dunia, kamu berbuat zalim di dunia, wasatartu, dan aku tutupi semua aib-aibmu, atau udkhulil jannah, nah sekarang silakan kamu masuk surga. Bukan nggak ada dosa, tapi dia yang taat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang jarang kita perhatikan. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perintah yang kedua, wa'dilu ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Berbuat adillah kamu di dalam terhadap anak-anakmu. Artinya perintah Allah untuk orang tua berbuat adil kepada anak-anaknya. Adil dalam hal apa? Ya, semua. Dalam hal perhatian, ya, pendidikan, pemberian, kasih sayang, itu harus adil. Karena kalau nggak adil, karena adil itu bukan harus sama ya. Adil bukan harus sama. Dalam pemberian misalnya, ada namanya hibah, pemberian orang tua kepada anak. Nah, itu harus sama. Kalau anaknya yang satu sama-sama dewasa, diberikan pemberian sifatnya adalah benda, apa kira-kira? Kasih apa? Dikasih HP, butuh, ya nggak? Anaknya buat belajar, ya, emang dia bisa untuk mengambil manfaat demi untuk pendidikan dia. Jadi jangan yang satu juga yang sama-sama membutuhkannya nggak diberikan, nah dia akan cemburu sosial. Kakakku kelas 3 SMA, aku kelas 2 atau kelas 1, sama kebutuhan. Yang pertama diberi, yang satu tidak. Itu sudah jelas kesalahan. Akan terjadi namanya kecemburuan sosial. Perhatian, bahkan senyum. Satu senyum, satu cemberut. Dia si A senyum, tapi yang B cemberutin, baiklah, ini juga sama. Seperti apa yang terjadi pada Auladi Yakub, ya,
Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai kata-kata anaknya bahwasanya orang tuanya lebih mengutamakan Yusuf. Begitu. Wa nahnu usbah. Kami adalah yang sekedar ibarat bagian itu sisa lah. Tapi Yusuf paling nyata gitu, perhatian, kasih sayang, sehingga terjadilah hal-hal yang di luar ayahnya. Mereka mau berbuat tipu daya apa? Mengajak Yusuf untuk berburu ke hutan. Ya, arsil ma'ana nartawanal biarkan bersama kami besok Yusuf berburu berriang gembira di hutan. Tapi ternyata bukan untuk berburu. Nabi Yusuf dibuang, diceburi ke sumur. Dibuang, diceburi ke sumur. Tinggalkan. Kenapa itu tadi? Gara-gara sebab kecemburuan. Bukan hanya itu, mereka menipu orang tuanya juga. Ya. Wajahu bika misin bidamin kadhib. Baju Nabi Yusuf itu diambil, dikasih darah, berlumuran darah. Kan mantap berarti siasatnya ya. Diulang. Nabi Yusuf di serigala, dimakan serigala. Itu buktinya itu. Ya, dah baju penuh darah. Ya, abahnya ya sedih aja, menangis sampai buta, menangis. Dia hanya pasrah kepada Allah. Abahnya itu, biar. Tapi kalau dilihat, ya mereka benar-benar melabui ayahnya. Mana ada ibaratnya anak dimakan serigala penuh darah tapi bajunya utuh. Ya. Nabi Yusuf, Nabi Yakub ya artinya ada harapan bahwa mereka berbohong. Sampai pada akhirnya Nabi Yusuf itu ada yang apa? Ada yang mengambil, ada kafilah mengambil air di sumur, ada anak dan kecil, yaitu Nabi Yusuf, bawalah dijual di pasar, diambil oleh pembesar kerajaan. Sampailah dia itu kejadian sampai Nabi Yusuf sampai besar dewasa, sampai menjadi fitnah dalam kerajaan. Ya, bahwasanya istri raja itu berselingkuh dengan Nabi Yusuf. Nah, karena Nabi Yusuf dikasih atau Al-Jamal, dikasih surah rupawan kegantengan yang luar biasa. Ganteng. Karena kalau bulan itu di bulan purnama itu indah, separuhnya itu buat Nabi Muhammad, ya, yang separuhnya lagi dibelah lagi buat Nabi Yusuf, ya. Nah, sepertiganya itu lagi buat kita nih bareng-bareng, ya.
Ada yang ngambil kebanyakan, ya. Sajena ngambil kebanyakan dia, masih muda dia ganteng ya, Masya Allah. Semua di kampungnya gila-gila, cuma dia cuek aja, makanya dia ke Bekasi. Dia nggak peduli. Nabi Yusuf aja. Nabi Yusuf aja yang dibahas. Orang sekampung gila-gila, makanya dia lari. Lari budak-budak. Orang bilang gila lu. Ya, tuh luar biasa. Jadi nanti kegantengan rupawan orang penduduk surga itu kegantengan Nabi Yusuf. Ya. Rupa kita itu kegantengan Nabi Yusuf. Tingginya tinggi Nabi Adam alaihissalam. 100 ziro Nabi Adam. 1 ziro itu satu ini. Kalau 100 apa tingginya ya? Nabi Yusuf alaihissalam. Ya karena nggak kuat. Namanya Siti Zulaikha itu melihat kebagusan rupa Nabi Yusuf. Kalau nggak percaya, dia mengundang pembesar kerajaan, disediakan di meja hidangan buah-buahan dan pisau. Nabi Yusuf suruh lewat doang, ya nggak? Dari pintu ke pintu lewat, di hadapan kerumunan garis-garis kerajaan megang pisau, ya. Ternyata pisau itu bukan lagi dia goreskan di buahan, tapi di jari-jarinya. Lupa. Mahada bashar. Ini bukan manusia. Ini adalah malaikat. Sekelewatan dia udah pada terbius. Siti Zulaikha 24 jam ngumpul sama Nabi Yusuf. Gitu. Nah, sampainya Nabi Yusuf akhir-akhirnya mendapat godaan, cobaan di situ sampai di penjara, sampailah daripada kampungnya itu ditimpa embara paceklik. Terus diambillah daripada keluarganya itu untuk mengambil. Kalau kita sekarang ini dibagikan sembako, ya, datanglah semua saudaranya itu. Ternyata Nabi Yusuf mengenal mereka semuanya, tapi mereka nggak mengenal Nabi Yusuf. Buat hilah sampai Binyamin itu tertawan karena di dalam karungnya itu dimasukin timbangan kerajaan. Yang mengambil ya dia harus ditahan. Sedih lagi ayahnya. Kemarin kamu ngilangin Nabi Yusuf, sekarang saudaranya Yusuf. Pada akhirnya mereka kembali, baru dah Benyamin udah kenal bahwa itu adalah saudaranya adalah Yusuf, dan saudaranya itu baru diperkenalkan. Suruh pulang bawa gamisnya Nabi Yusuf. Belum nyampe itu Nabi Yusuf, rombongan saudara-saudaranya ke rumahnya. Kata Nabi Yakub, inilah ajidu riha Yusuf. Aku menemukan bau aromanya Yusuf. Ketika diberikan bajunya Nabi Yusuf, kembali lagi dia bisa beli. Kesedihannya hilang dan bisa lagi melihat lagi. Kalau para ulama mengatakan kenapa sampai kayak begitu, ya, sampai buta, sampai sedih kayak gitu, dia takut. Kalau Nabi Yusuf
tidak lagi beragama dengan agama ayahnya, tidak lagi beragama Islam, tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dia khawatirkan, yang jadi sampai sedih kayak begitu. Nah, artinya segala perbuatan kita ini ambillah mizannya adalah syariat Allah. Bagaimana berbuat adil? Ya jangankan dari Nabi Yakub, Yusuf bin Yakub, dari Nabi Adam pun sudah terjadi. Bahkan yang lebih parah adalah pembunuhan. Ya, pembunuhan antara Habil dan Qabil. apa? Qabil. Belum ada bertumpahan darah kecuali hanya itu terjadi. Dari situ mulai terjadi. Jadi setiap ada pembunuhan di dunia ini dia dapat dosa itu. Karena dia mansana fil Islam sanatan sayyi'ah falahu wizruha. Orang yang berbuat jalan keburukan yang pertama, dia akan mendapatkan dosa orang yang melakukan setelah dia. Wah, sampai sekarang belum di kiamat dunia. Pembunuhan satu jiwa terus terjadi. Awalnya mana dia di situ, jadi dia berdosanya terus transfer dosa itu. Maka bahagia kalau orang mencetuskan kebaikan, dia memulai kebaikan, dia akan dapat pahala kebaikan. Dia ngaji, ya nggak? Dia bisa iqra, besok diajak temannya yang nggak bisa iqra. Nah dia dapat dua pahala. Kenapa? Dia yang mengajak kebaikan gitu. Ya. Yang sebenarnya seharusnya orang itu harus menerima, ya belum tentu orang tua itu nggak berbuat adil ya, itu hanya apa namanya penilaian dia. Karena di antara dua Habil dan Qabil ini, mereka bersedekah dari harta yang paling yang paling dia cintai. Kalau dulu mereka masih sedikit ya. Nabi Adam dan anak-anaknya mau sedekah kemana? Saudaranya semua. Nggak belum ada orang. Ya. Jadi sedekah itu kalau diterima sama Allah, ditaruh di lapangan ya. Kalau dimakan api, sedekahnya diterima oleh Allah. Kalau nggak keterima, ya biasa gitu. Jadi yang diterima itu yang disambar api. Nah dia lah yang diterima. Seharusnya yang tidak diterima menanyakan kenapa sampai nggak diterima, belajar. Ini malah dia jadinya hasud, kok saya nggak diterima gitu. Seharusnya dia belajar, mau menanya. Ini mah justru malah membunuh. Perintah untuk berlaku adil orang tua kepada anak-anaknya adalah perintah agama, perintah syariat, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqullah wa'dilu bi auladikum, rawahul Bukhari wa Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahana
Amin. وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين. سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. رب هب لي من الصالحين. يا رب. آمين. آمين. رب هب لي من الصالحين. آمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة إماما. آمين. ربنا انصرنا ولا تكلنا وارحمنا ونكون من الخاسرين. آمين. ربنا وارزق علينا ربنا إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا آتنا من لدنك حسنة وقنا عذاب النار. آمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. اللهم صل على محمد. Alhamdulillah Rabbil alamin.